Ini pertama kalinya dia berpakaian begitu seksi sejak perceraiannya. Benar saja, mantan suaminya menatapnya. Menikah 7 tahun, suami sebut istrinya jelek. Tetapi saya tidak tahu seberapa rapi dia mengelola rumah. Setelah putus, pria itu menemukan gadis muda yang cantik. Masih terbebani mengurus 2 orang anak. Semua jatuh di pundak ibu tunggal ini. Bahkan saat pergi bekerja, aku harus membawa kedua putraku. Hasil dari anak nakal yang membuat masalah. Mainan terbang dan mengenai kepala bos. Ditambah lagi dia sering terlambat ke kantor. Sayangnya dia dipecat. Sejak kehilangan pekerjaanku, emosi wanita itu tidak dapat ditahan lagi. Kehidupan seakan tidak punya tempat untuk berpegangan. Beruntunglah sang mak comblang menaruh belas kasihan pada ibu tunggal yang malang ini. Ketika naik taksi saya bertemu dengan seorang miliarder yang kekayaannya ratusan miliar. Meskipun kami bertemu beberapa kali, kami tidak meninggalkan nomor telepon. Tetapi dia selalu menolongnya saat dia dalam kesulitan. Hari itu miliarder itu mengantarnya ke sekolah dengan pesawat. Tidak sengaja mengambil buku hariannya. Pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membukanya untuk melihat. Di dalam merekam hal-hal kecil. Kapan anak laki-laki belajar gitar? Ingatlah untuk membeli selimut besok. Pria yang tersenyum, tidak kekurangan orang muda dan cantik di lingkungannya. Tapi tidak pernah bertemu wanita yang begitu praktis dan menarik. Dan halaman terakhir buku harian itu berbunyi. Setelah bercerai, hanya rasa sepi yang tersisa selamanya. Hal ini membuat dia teringat masa kecilnya. Ternyata dia juga dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Dia menelepon nomor yang ada di buku. Setelah memiliki alamat, cepat menemukannya di pantai. Dia bermaksud untuk pergi dan mengembalikan buku hariannya. Tapi mendengar dia menangis memanggil kakaknya. Ternyata mantan suami akan menikahi wanita lain. Sang putra berharap orang tuanya dapat berbaikan. Dia tidak berani membicarakan hal ini dengan kedua anaknya. Miliarder itu berdiri di belakang dan mendengarkan untuk waktu yang lama. Hal ini membuatnya sangat emosional. Sampai digantung, pria baru itu berjalan perlahan mendekat. Dia memberinya sapu tangan, meskipun dia terkejut melihatnya, tapi tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Air mata terus mengalir. Dia membantunya berkali-kali. Dia juga memiliki perasaan terhadap pria aneh ini. 2 orang duduk berbincang di tepi pantai. Dia bercerita tentang pengalaman menyakitkannya. Dan dia juga mengucapkan kata-kata penyemangat padanya. Perasaan antara 2 orang jika mereka ingin melangkah lebih jauh. Selalu merasa ada sesuatu yang hilang, larut malam. Miliarder membawanya pulang. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di lantai bawah. Lihat dia naik ke atas. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi. Tapi akhirnya tidak bisa membuka mulutnya. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. Tidak lama setelah perkenalanmu, dia menemukan pekerjaan, tapi tidak tahu siapa pemilik perusahaan ini. Miliarder itulah yang diam-diam mencintainya. Deskripsi pekerjaannya sangat sederhana. Hanya seorang asisten bos wanita. Sebenarnya hanya menuangkan teh dan air. Karena aku berjanji kepada anakku bahwa aku akan mengambil cuti sehari untuk bersama mereka. Hari ini dia meminta izin kepada atasan perempuannya untuk mengambil cuti sehari. Sebenarnya wanita itu cukup cantik. Tapi tiba-tiba jatuh cinta. Nanti kalah sama ibu tunggal ini. Pagi, dia sedang bersiap membawa kedua putranya keluar. Anak bungsunya berkata, senang sekali jika ayah bisa ikut. Wanita itu sangat tidak berdaya. Hanya harus melakukannya dengan asal-asalan. Pemandangan sepanjang jalan begitu indah. Semuanya tenggelam dalam salju putih yang kabur. Dia baru saja turun dari mobil. Tapi tidak bisa melihat ke belakang. Miliarder yang ditakdirkan itu pun datang. Juga membawa keponakan. Mereka baru saja memasuki hotel. 2 anak laki-laki karena bermain. Tidak sengaja menabrak gadis itu. Pria itu bergegas maju untuk memeriksa. Pada saat ini wanita itu juga mendapati putranya sedang membuat masalah. Dia baru saja berlari. Orang kaya itu mengenalinya pada pandangan pertama. Ekspresi terkejut itu tampaknya mengandung sedikit harapan. Ketika wanita itu melihat wajahnya dengan jelas. Juga menganga. Benar-benar kebetulan, mereka saling menyapa dengan ramah. Wanita itu memperkenalkan kedua putranya. Juga memuji keponakan orang kaya itu. Gadis yang cantik sekali. Dan pertemuan ini juga membuat anak-anak menjadi sahabat tanpa menyembunyikan apapun satu sama lain. Ketahuilah anak laki-laki itu bisa bermain gitar. Juga ditemukan kesamaan minat. Gadis kecil itu mendengar bahwa mereka kembar. Tapi sangat membingungkan, mengapa mereka tidak mirip sama sekali. Orang-orang baru saja berkumpul bersama. Perang bola salju di hutan. Makanlah sesuatu saat Anda lelah bermain. Akhirnya menunggang kuda di salju. Pada malam hari, semua orang bersiap untuk tidur. Masih saling berpelukan. Setelah wanita itu kembali, akhirnya kukatakan pada anakku apa yang masih belum berani kukatakan. Mengetahui bahwa ayah akan menikah dengan orang lain. Anak yang tidak dapat diterima. Dan ayah bilang tak butuh ibu lagi.
Pasti karena ibuku tidak baik. Dunia orang dewasa itu rumit. Bagaimana anak-anak bisa mengerti, tapi kata-kata yang diucapkannya telah sangat menyakiti hati ibu. Wanita duduk sendirian menangis di sofa di ruang tamu. Namun pemandangan ini dilihat oleh orang kaya itu. Wanita itu mengetahuinya dengan enggan. Katanya, setiapku melihatmu, aku tidak menangis. Atau sedang mengalami nasib buruk. Pria itu tahu, dia pasti dalam masalah lagi. Jadi wajar saja kalau duduk di samping wanita itu. Seorang wanita bercerita tentang situasinya. Mantan suami akan menikahi wanita lain. Anakku berpikir itu karena aku tidak cukup baik. Selama pernikahan, saya mencoba yang terbaik dalam segala hal. Namun hasilnya selalu buruk. Aku tidak peduli dengan pengkhianatan mantan suamiku. Tapi ketika kau menyalahkanku, patah hati. Melihat wanita itu berbicara semakin gelisah. Pria di sampingnya tampak bingung. Dia meneguk air terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba memeluk wanita itu. Situasi ibu tunggal ini adalah mungkin untuk berempati terhadap diri sendiri. Kemudian, orang kaya itu mengucapkan kata-kata penyemangat padanya. Setiap kalimatnya menyentuh hati wanita itu. Kelembutan dan perhatian seorang pria. Dengan tatapan yang teguh dan tulus itu. Pada saat ini membuat wanita mabuk. Membuat ibu tunggal ini tak kuasa menahan diri untuk menciumnya.